Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang new media and digital, yang dimana implementasi neo media dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya sendiri yang membuka presentasi pada malam ini. Nama saya Argo Isnuwardana, lalu ada rekan-rekan saya Lia Mulyadi, lalu ada Padlan Ramadan. Oke, mungkin bisa dilanjut. Oke, untuk di bagian present of new media dan digital. Di sini ada beberapa poin yang akan dijelaskan pada malam ini. Yang pertama ada pengertian new media dan digital. Lalu yang kedua ada implementasi new media dan digital dalam kehidupan. Yang ketiga ada studi kasus. Yang keempat dalam penggunaan media baru dan digital. Oke, boleh dilanjut. Nah, pada penjelasan yang poin pertama ini, saya sendiri Argo Wisnuwardana akan menjelaskan tentang pengertian new media dan digital. Apa sih new media dan digital? New media adalah media yang sudah dipengaruhi atau sudah tercampur oleh teknologi. Lalu apa itu digital? Digital adalah bentuk modernisasi dari atau pembaharuan dari pengguna teknologi, di mana seringkali dikaitkan dengan kemunculan internet dan komputer. Lalu sementara digitalisasi itu merupakan proses diubahnya data yang konvensional menjadi sekumpulan data digital yang dapat digunakan di media baru. Jadi banyak hal-hal yang memang secara garis besar untuk neo media dan digital ini yang memang bisa kita jelaskan. Lalu di poin kedua di sini ada present of new media dan digital. Neo media dalam kehidupan yang sudah tersentuh oleh media baru-baru ini dengan dilihatnya banyak teknologi canggih yang digunakan seperti misalkan implementasinya, yaitu di kehidupan yang sering kita jumpai itu ada Twitter. Boleh dilanjut dulu. Nah, misalkan di sini kita udah terkoneksi kan atau terimplementasi gitu dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada di Halodoc, terus ada komputer di sini atau laptop, terus ada PowerPoint, YouTube dan lain hal yang dimana memang ini membutuhkan beberapa akses atau implementasi yang memang sudah cukup sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin seperti itu. Akan saya kembalikan atau akan kami lanjutkan kepada Saudari Lia untuk penjelasan berikutnya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait studi kasus yang kami ambil. Nah, studi kasus yang kami ambil ini mengambil di bidang pendidikan, di mana targetnya itu adalah siswa dan guru di SDN Kalisari 1 dengan judul penerapan media baru pada pembelajaran luring di SDN Kalisari 1 melalui program Kapus Mengajar Angkatan 4 tahun 2022. Setelah target yang dijelaskan, lokasinya berada di Telaga Sari di SDN Kalisari 1, waktunya dalam tenggat 5 bulan, yaitu dari bulan Agustus hingga Desember 2022 dengan metode observasi. Setelah observasi ini dapat kami lihat bahwa keadaan sebelumnya masih kurangnya fasilitas yang memadai kegiatan belajar dan mengajar, di mana mereka masih menggunakan media lama yang ternyata juga belum bisa mencukupi kebutuhan yang ada di sana. Kurangnya kelas dan ruang guru di mana hanya ada 6 kelas dan satu kelas untuk satu angkatan, ruang gurunya hanya satu, dan tidak bisa memenuhi kebutuhan di sana. Lalu kurangnya staf pengajar dan administrasi, di mana di sana hanya ada 6 guru, satu guru memegang penuh satu kelas, dan terlihat sangat tidak maksimal. Dan dan tenaga administrasinya juga dilakukan oleh guru yang memegang kelas itu sendiri. Jadi guru ini memiliki peran ganda di sana. Lalu selama proses pelaksanaan ini, kami mahasiswa kampus mengajar membantu pihak sekolah dalam pemasangan media baru, penggunaan media baru, dan juga pembiasaan dalam penggunaan media baru ini. Kami membantu dalam pemasangan komputer, penggunaan printer, penggunaan proyektor, dan juga penggunaan gadget dalam kegiatan belajar dan mengajar. Nah, setelah seluruh kegiatan penelitian ini dilakukan, dapat kami simpulkan yang ada di sana, teknologi atau media baru ini masih terasa asing bagi siswa dan guru SDN Kalisari 1 ini. Nah, dalam proses ini kami berharap dan kami memiliki tujuan bahwa pengenalan media baru ini dapat menjadi bekal mereka dalam melaksanakan atau menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Nah, berikut ini adalah beberapa dokumentasi
yang kami mahasiswa kampus mengajar angkatan 4 ambil selama pelaksanaan kegiatan ini, di mana siswa sudah dibiasakan dalam penggunaan laptop, penggunaan gadget, dan juga penggunaan proyektor dan presentasi melalui PPT dalam kegiatan belajar dan mengajar. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fadlan. Ya, di sini saya akan menjelaskan dampak positif yang pertama cepat dalam menyebarkan informasi yang ada, yaitu ialah sebagai serangkaian data ataupun hakikat yang diolah sehingga memiliki arti dan makna bagi pemperoleh informasi. Itu yang pertama ya. Yang kedua, fleksibel karena dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Contohnya yaitu menurut situs The Balance Career, fleksibilitas di lingkungan kerja menjadikan alat untuk mempertahankan dan menarik para pekerja, sebab fleksibel saat bekerja mengandalkan kemampuan untuk beradaptasi dengan cara dan bagaimana pekerjaan tersebut diselesaikan dimanapun dan kapanpun. Dan yang ketiga, menggunakan biaya yang relatif murah dibandingkan dengan media konvensional. Nah, di sini mengidentifikasi biaya yang keluar dari setiap aktivitas. Kelemahan sistem akuntansi biaya konvensional dinilai dapat diatasi oleh penerapan activity based costing atau ABC dan dapat mengukur secara tepat biaya yang keluar dari setiap aktivitas yang dilakukan. Yang keempat, lebih mudah digunakan dengan berbagai fitur yang ada dibandingkan dengan media konvensional. Media konvensional biasanya digunakan untuk mengirim dan menerima pesan. Media konvensional ini juga sering disebut sebagai media komunikasi massa karena media massa merupakan media yang mampu menyebarkan pesan atau informasi. Nah, dampak negatif ya, yang pertama lebih cepat menyebar informasi, lebih cepat juga menyebar informasi hoax jika pengguna tidak dapat menggunakannya dengan bijak. Banyak sekali yang terdapat dari nomor satu ini yang menyebarkan informasi hoax jika pengguna tidak menggunakan dengan bijak itu dengan berbagai macam kendala yang jahat untuk bisa menurunkan reputasi para yang memegang informasi yang banyak juga ya. Dan yang kedua, budaya asing yang terkadang tidak sesuai dengan norma di Indonesia lebih mudah masuk. Ya, karena di negara kita banyak orang yang asing masuk dengan secara tidak norma atau lebih mudah masuk itu karena kekurangannya ketat. Yang ketiga, munculnya tindak kejahatan baru yang menggunakan media baru ini. Munculnya terjadi seperti para hacker yang ingin berniat jahat dan ada juga yang berniat baik untuk melakukan itu semua. Nah, dan yang ini media baru hadir dengan berbagai macam keuntungan yang memberikan bantuan kepada manusia dalam kehidupan sehari-hari. Media konvensional yang membutuhkan banyak tenaga dalam menjalankannya. Kini tergeser dengan media baru yang memberikan banyak kemudahan, akan tetapi pengguna tidak hanya boleh merasakan manfaat dari media baru ini. Pengguna juga harus menggunakannya dengan bijak untuk menghindari dampak negatif dari hadirnya media baru ini, terutama di masa transformasi digital ini. Oke, ambil alih kembali. Terima kasih untuk presentasi malam ini. Jika ada kurang dari kelompok kami terkait dengan sumber-sumber yang sudah tercatat atau yang memang belum tercatat, kami mohon maaf. Untuk malam ini kami tutup. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami tentang new media dan implementasi digital. Oke, thank you.